Kisah seorang awaken tingkat lemah yang akan menyelamatkan dunia. Cerita ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Setelah Lu Peng meraup keuntungan besar dari acara pelelangan yang ia buat, tiba-tiba sesuatu hal yang mengejutkan terjadi, di mana Alston, sang awakener terkuat di dunia, muncul di hadapan mereka. Alston berkata, "Hei anak muda, aku datang ke sini hanya ingin bertemu denganmu dan memastikan sesuatu." "Hei, apakah kita pernah bertemu?" "Kurasa tidak, Tuan." "Benarkah itu? Tapi kenapa aku sedikit mengingat kota Black Ruin?" "Maaf, Tuan, aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang kau katakan." Alston yang mendengarkan perkataan Lu Peng tersenyum. "Dasar bocah sialan." Cahaya biru keluar. Pancaran energi yang sangat mengerikan terlihat. Secara mengejutkan, dari atas langit terlihat gelombang petir yang sangat dahsyat. Kemudian, dari pusaran gelombang petir itu terlihat sosok yang sedang berdiri. Orang itu tersenyum. "Lenyaplah kau manusia." Seketika sebuah pergerakan Alston perlihatkan. Pergerakan cepat itu di luar nalar. Satu hantaman keras terjadi. Gedung pelelangan dalam sekejap hancur tak tersisa. Alston kini masih kokoh berdiri. "Bagaimana manusia? Apa kau masih tidak mau mengakuinya?" Kemudian dari puing-puing bangunan seseorang keluar. Dan orang itu adalah Lu Peng. "Sial, serangan macam apa itu barusan?" Wah, ternyata kau masih belum mati juga." Mata Alston kini menyala. Sebuah tembakan laser ditembakkan. Seketika, Lu Peng masih mampu menghindar. Sial, pergerakan orang itu terlalu cepat. Sekarang aku tidak bisa menghindarinya. "Mau kemana bocah sialan?" Satu pukulan super keras menembus tubuh Lu Peng. Darah-darah seketika melumuri tubuhnya. Bagaimana bisa? Sial, apakah ini yang dinamakan kematian? Di saat para penonton dan pembaca sedang menikmati momen ini, seketika Lu Peng terbangun dari mimpi. Untung saja yang barusan hanya imajinasi. Tapi tunggu, kenapa hal semacam ini bisa terjadi kepadaku? Padahal pelelangan itu sudah selesai 3 hari yang lalu. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian yang sebenarnya, di mana Alston muncul hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Lu Peng sudah berhasil menyelamatkan anak buahnya. Setelah pelelangan itu selesai dan Lu Peng sudah mendapatkan cuan, kini akhirnya Lu Peng bisa membeli item yang ia inginkan. Di antaranya Copy Waiter. Item ini memiliki kelas atau rank tingkat S. Fitur yang dimiliki item ini bisa menyalin semua item rank kelas A. Harga 90 juta. Lalu yang kedua, item Charger Device. Item ini memiliki kelas atau rank tingkat A. Fitur yang diketahui dapat mengisi daya perangkat listrik dengan mudah. Harga 20 juta. Dua item ini akan sangat berguna, karena selain fitur yang disebutkan barusan, kemampuan tersembunyi dari kedua item ini masih belum terungkap. Sekarang, Lu Peng mulai berpikir, bagaimana cara ia bisa melindungi semua, jika lawannya saja sang awakener tingkat dewa. Di saat Lu Peng berpikir seperti itu, tiba-tiba notif dari semua rekan-rekannya muncul. "Hei Lu Peng, terima kasih atas kirimannya." Ternyata Lu Peng telah mengirimkan mereka item-item langka. Tepatnya setelah pelelangan itu selesai, di mana Su Tao dikirimkan sebuah item bernama Soul Gravitating Finger. Item ini memiliki tingkat atau rank kelas A. Fitur diketahui kekuatan atribut sihir meningkat sebesar 7%. Fitur tersembunyi bisa membuat sihir tingkat menengah sebanyak 20 kali. Lalu Zhao,
ia dikirimkan item langka bernama Gravity Ship. Item ini memiliki tingkat atau rank kelas B. Fitur diketahui bisa menaikkan kekuatan mekanik sebesar 15%. Fitur tersembunyi dapat melakukan sebuah serangan pada saat gerakan. Selanjutnya, Sojun, yang dikirimkan item langka bernama Crazy Water. Item ini memiliki tingkat atau rank kelas A. Fitur yang diketahui, setelah menggunakan klon, Anda dapat langsung memasuki kondisi gila. Fitur tersembunyi masih notch. Hei, apa mungkin dengan menggunakan item ini aku bisa menyelamatkan dunia? Selanjutnya, Zero, yang dikirimkan item bernama Black Widow Kiss. Item ini bertingkat kelas C. Fitur diketahui bisa memberikan efek racun pada lawan. Fitur tersembunyi masih notch. Hei tuan, aku sudah menerimanya. Baguslah Zero jika kau menyukainya. Tak lama dari situ, seseorang wanita cantik muncul di kamar Lu Feng. Ia menginformasikan, hei tuan, Nyonya Anya akan segera datang. Lalu Anya berkata, hei Lu Feng, sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan? Apa itu tentang item listrik yang kau berikan akhir-akhir ini? Hei, sepertinya kau menyukainya, Nona. Tapi bukan itu yang ingin kubicarakan denganmu. Kalau begitu, katakanlah apa yang kau inginkan. Sebenarnya aku ingin pergi ke suatu tempat. Lalu mereka pun mulai berangkat. Hei Anya, aku ingin kau antarkan aku ke lokasi Rubik Biru. Baiklah Lu Feng. Tak butuh waktu lama, sebuah pulau terlihat. Lu Feng mendarat di sana. Sebuah bangunan cukup tua kini berada di hadapan mereka. Nona, kami telah selesai dengan proyek ini. Baiklah, aku mengerti. Lalu mereka pun bergerak ke arah sana. Hei tuan, apa kau yakin di sini tempatnya? Tentu saja. Lalu Lu Feng pun mengaktifkan Rubik Biru itu. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana Rubik itu menjadi sebuah gerbang dungeon yang masih belum diketahui. Tanpa berpikir panjang, Lu Feng langsung memasukinya. Sebaiknya kalian pergi duluan. Tenang saja, aku pasti akan segera kembali. Berhati-hatilah Lu Feng sialan. Setelah memasukinya, tiba-tiba sebuah menara tinggi muncul di hadapan Lu Feng. Dan menara itu bernama Menara Dunia Bayangan kelas AG. Sesampainya di depan gerbang, seorang kakek-kakek berbaju putih menyapanya. Hei anak muda, kenapa kau bisa ada di tempat ini? Tak lama dari situ juga, satu kakek-kakek berbaju warna hitam muncul. Hei anak muda, katakan apa yang kau inginkan. Lu Feng berkata, maaf sebelumnya. Aku datang ke sini karena ingin mendapatkan kekuatan tersembunyi. Apa kau yakin anak muda? Tentu saja. Biar ku beritahu, tingkat kematian di dalam menara ini adalah 85%. Aku tidak peduli. Penantang yang menarik. Kalau begitu, silahkan. Kau pilih kemampuan apa dan profesi apa yang kau inginkan. Kakek putih pun mengeluarkan sebuah kemampuan tersembunyi dan profesinya. Jika kau ingin mendapatkannya, maka kau harus lulus ujian yang ada di dalamnya. Aku mengerti. Aku memilih kelas les. Seketika para kakek-kakek tua itu terdiam saat Lu Feng memilih kelas les. Wah, kau cukup nekat juga anak muda. Biar ku beritahu, kelas les bukanlah ujian yang akan mudah kau hadapi. Karena tantangan untuk mendapatkan kekuatan itu adalah kematian. Dan kelas les sendiri termasuk ujian tersulit yang berada di menara Sage ini. Ya, aku tahu akan hal itu kakek. Baiklah, jika kau sudah bulat dengan tekadmu, aku akan segera membuka gerbangnya. Setelah kau melewati gerbang itu, maka ujian kemampuan tersembunyi kelas les akan dimulai. Semoga beruntung anak muda.
Lalu Lupeng pun mulai berjalan memasuki pintu menara. Semoga saja suatu keajaiban bisa menyelamatkanmu, anak muda. Keajaiban, kau bilang? Itu tidak mungkin. Aku yakin dia akan mati di tempat ini. Setelah memasuki gerbang, sebuah tempat yang luas terlihat. Wah, aku sedikit tegang karena ujian kali ini cukup merepotkan. Di saat Lupeng berdiam diri, tiba-tiba sesosok monster raksasa bermata satu muncul, yang bernama Kylops. Menurut informasi, kekuatan Kylops ini tidak akan pernah habis, dan ujian pertama pun dimulai. Secara mengejutkan, satu ayunan gada besi raksasa dilancarkan. Lupeng berhasil menghindar. Namun ternyata ayunan yang barusan ia lancarkan bukanlah satu-satunya serangan. Kini monster itu menyerang Lupeng dengan ayunan bertubi-tubi. Lupeng sekarang mulai mengamati. Sementara di luar sana, para kakek-kakek tua sedang menontonnya. Hei, apa yang sebenarnya ia rencanakan? Kembali ke pertarungan. Lupeng dengan kecepatan luar biasa, ia mampu menghindari semua serangan. Kini ia sudah ada di hadapan sang monster. Satu tusukan pedang Lupeng lancarkan. Mata sang monster bersinar. Serangan Lupeng gagal. Seketika monster memberikan counternya. Lupeng yang tak mau menghabiskan banyak waktu di tempat seperti ini, kini ia mulai menancapkan kedua pedangnya. Sebuah cahaya biru keluar di sana. Satu segel terlihat. Seketika monster itu terjatuh. Dengan pergerakan super cepat, Lupeng berhasil mengalahkannya. Ujian pertama akhirnya selesai juga. Para kakek-kakek tua yang melihat pertarungan barusan agak sedikit terkejut. Karena ternyata Lupeng bisa dengan mudah mengalahkan monster Kylops. Anak ini menarik. Apakah ia bisa menyelesaikan semua ujian sulit ini? Baiklah, selanjutnya pasti ini akan lebih sulit dari monster raksasa sialan barusan. Sesampainya di dalam, sebuah jalur lintas melayang terlihat. Begitu ya. Ujian kedua ini ternyata ujian beradu kecepatan dengan sang dewi raksasa yang mempunyai kecepatan tak terkira. Apakah kalian bercanda? Aku harus melawan manusia lemah seperti dia? Para kakek-kakek tua yang melihatnya sekarang mulai meragukan Lupeng, karena mereka tahu seberapa cepat sang dewi bisa berlari. Lalu ujian pun akan segera dimulai. Mereka berdua bersiap-siap di tempat. 3, 2, 1, mulai. Seng! Seketika sebuah tebasan super cepat Lupeng berikan. Sang dewi yang tak menduga sesuatu seperti ini akan terjadi tak bisa menghindarinya. Manusia sialan ini sudah merencanakannya dari awal. Hei, apa yang sedang dia lakukan? Kenapa ia membunuh sang dewi? Itu sama saja ia melakukan kecurangan. Tapi saudaraku, kita tidak pernah memberikan syarat apapun dalam ujian ini. Yang terpenting, para peserta bisa melakukan apapun selagi ia bisa menang. Jadi, itu bukanlah sebuah kecurangan. Lupeng dengan cepat menyelesaikan ujian. Dan ujian kedua pun telah selesai. Lanjut ke ujian ketiga, di mana tes teka-teki kuno. Para kakek-kakek tua mengatakan ujian ini akan sangat sulit, karena sampai saat ini masih belum ada satu orang pun yang bisa memecahkannya. Lalu ujian teka-teki kuno pun dimulai, dengan waktu yang terus berjalan. Sekarang apa yang akan kau lakukan, anak muda? Kini nasib dan kematianmu sudah ditentukan di tempat ini. Kecurangan seperti apapun tidak akan ada gunanya di ujian ini. Waktu terus berjalan. Lupeng mencoba memecahkan ke-8 teka-teki kuno sendirian. Para kakek-kakek itu yang melihatnya dibuat bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu tanya, dan kamu bertanya-tanya. Bukan. Hei, apa yang ia sedang lakukan?
kenapa wajahnya tidak mencerminkan kepanikan. Tiba-tiba, waktu pun berhenti. Yang itu artinya, Lu Peng berhasil menyelesaikan semuanya. Para kakek-kakek tua tak percaya. Karena jika Lu Peng berhasil memecahkan dalam waktu 1 menit 16 detik. Apa? Bagaimana bisa? Siapa orang ini sebenarnya? Setelah itu, Lu Peng memasuki tes keempat, yaitu tes bertahan hidup. Terlihat para pasukan manusia dengan tatapan merah menyala-nyala menatap Lu Peng semua. Tatapan mereka sangat menakutkan, seakan-akan ingin mencabik dan membunuh Lu Peng. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang. Dan buat kalian yang gabut ingin donasi bantu Mimin buat beli makanan, minuman, yaitu terserah, silakan donasi aja ya. Dan mohon maaf jika ada yang dengar suara-suara aneh di sini ya, karena di sini ya hutan atau kutu gitu coy. Oke, terima kasih.